Bab 2, Didera Kepanikan. Pemuda berkacan mata dengan penampilan yang sangat kusut itu semakin kalut, matanya mengedar memandang ke sekeliling. Keadaan yang sangat sepi dan gelap membuat bulu kuduknya meremang. Kai menelan ludahnya susah payah lalu segera melompat turun dari mobil dan berputar membuka pintu mobil di sisi wanita itu duduk. "Maaf, ya, Nona, saya bukannya mau bertindak kurang sopan. Saya hanya mau membantu," ucapnya dengan nada takut-takut sambil berhati-hati membuka sabuk pengaman yang menahan tubuh wanita cantik itu. Berusaha agar tangannya tidak menyentuh tubuh molek yang mampu membangkitkan birahi laki-laki manapun, tangan kirinya lalu menyusup ke belakang punggung wanita tersebut. Sementara tangan kanannya menyusup di bawah paha. "Ya Tuhan, Mak, mimpi apa aku semalam, anakmu yang jelek ini menggendong perempuan cantik, kulitnya sangat mulus." Mak kedua tangannya yang gemetar mengangkat tubuh molek tersebut dengan berhati-hati dan jantung yang berdebar-debar. Membuka pintu belakang lalu dengan bersusah payah membopong wanita itu masuk ke dalam. "Astaga, Nona makan apa sih? Langsing-langsing begini ternyata berat juga," serunya bergumam sendiri sambil membaringkan wanita itu pada jok pen baik belakang dengan sangat berhati-hati. Setelah menutup pintu mobil, Kai segera berlari mengambil koper yang tergeletak jauh di tengah jalan dan memasukkannya pada kursi penumpang di samping pengemudi, melepaskan tas ransel basah dari punggung dan ikut melemparkannya bersama koper. Menutup pintu lalu kembali memutari mobil dan naik duduk di kursi pengemudi. "Baiklah sekarang bagaimana?" tanyanya pada diri sendiri, jari-jarinya saling meremas. Matanya mengamati setir mobil dan segala apa yang ada di sekitarnya, serta pedal yang berada di bawah kaki. Mendadak jantungnya berdebar kencang, keringat sebesar biji jagung menetes dari pelipis, padahal angin yang berembus sangat dingin dan mampu membuat orang-orang menggigil kedinginan. "Baiklah, tenangkan dirimu, Kai, kamu harus tenang, fokus. Tenang, tenang, dan tenang, kamu pasti bisa," gumamnya bermonolog mencoba menenangkan diri sendiri. Menarik napas panjang dan membuangnya perlahan. Melakukannya berulang kali, 1 menit, 2 menit. 5 menit, bukannya tenang tapi tubuhnya malah semakin gemetaran dan berkeringat dingin. "Astaga, bagaimana bisa tenang kalau aku sama sekali tak bisa menyetir?" Pekiknya mengacak-acak rambut, membuka pintu mobil, melompat turun dan menendang-nendang ban mobil dengan frustrasi. "Astaga, ya Tuhan, kenapa hari ini aku sial begini, baru sampai saja sudah kecopetan. Kelaparan, kehujanan, ditabrak sama wanita mabuk yang cantiknya Masya Allah seperti minta dinikahin ya Tuhan, dan sekarang, astaga, aku harus bagaimana, tak tahu harus berbuat apa." Lelaki itu malah meluruhkan tubuh, duduk berjongkok dan bersandar pada badan mobil Porsche mewah keluaran terbaru yang sialnya lagi baru disadarinya jika harga mobil itu pasti sangat mahal, dan ia baru saja memecahkan salah satu kaca jendela, membuatnya semakin mengacak-acak rambut dan meracau tidak jelas merutuki kebodohannya. Hampir 1 jam lamanya lelaki muda itu berjongkok gelisah dengan mata yang menerawang jauh ke ujung jalan, berharap ada satu orang bodoh lagi yang mau berkeliaran dalam keadaan dingin menusuk begini, sampai akhirnya harapannya terwujud. Dari kejauhan muncul setitik cahaya terang berpendar kekuningan yang semakin mendekat ke arahnya. Segera Kai bangkit berdiri dan melangkah ke tengah jalan sambil melambai-lambaikan kedua tangan di udara meminta kendaraan roda 2 itu berhenti. Tampak laki-laki parubaya berjaket tebal dan menggunakan peci di kepala mengerutkan kening memindai keseluruhan penampilan Kai. Melihat ekspresi bapak itu yang terlihat waspada sekaligus takut padanya, Kai segera memberi salam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab bapak itu sedikit ragu. "Demi Allah, saya bukan orang jahat, Pak," ucap Kai cepat. "Maaf, sudah menghadang jalan Bapak, nama saya Kai, saya cuma mau minta tolong pada Bapak," ujarnya dengan nada mendesak. Minta tolong apa? Apa Bapak bisa menyetir mobil?" tanya Kai langsung ke inti tanpa berbasa-basi. Lelaki parubaya itu mengangguk dan mengedarkan pandangan melihat keadaan mobil yang terparkir di tengah jalan. "Memangnya ada apa?" "Ceritanya panjang, Pak. Intinya saya ingin menolong wanita yang berada di dalam mobil itu, tapi saya tak bisa menyetir. Apa Bapak bisa membantu saya membawanya?" "Membawa kemana? Ke rumah Bapak bisa." "Hah?" Bapak itu sontak terkejut dengan kepala yang bergerak mundur beberapa sentimeter ke belakang diiringi mata yang membulat sempurna. "Kamu gila, ya? Astaga, saya waras, Pak. Aduh, bagaimana menjelaskannya?" "Ya, tapi saya benar-benar tidak tahu mau membawanya kemana."
Mungkin saja Bapak bisa menampungnya sebentar, kasihan. Pak, dia seorang wanita, maaf, jika saja dia seorang laki-laki saya tidak akan keberatan. Tapi jika seorang perempuan, maaf saya tak bisa, bisa jadi fitnah nantinya. Karena istri dan anak saya kebetulan sedang pulang kampung, apa kata tetangga saya nanti, bisa-bisa saya dikira main serong dengan perempuan lain. Kalau istri saya tahu, bisa-bisa dia marah dan mengamuk. Untung-untung kalau tidak minta cerai, bagaimana nasib saya nanti? Siapa yang mengurus saya? Oke, stop, Pak, saya mengerti, tak usah curhat dulu. Kita kembali ke inti, jadi bagaimana, Bapak mau membantu saya kan? Tanyanya menyela. Bapak itu menganggukkan kepala. Bapak akan bantu sebisanya. Tapi perempuan itu siapa? Saya tidak tahu, Pak, tadi dia yang menabrak saya, tapi malah dia yang tidak sadarkan diri. Yang jelas dia sangat cantik, pakaiannya seksi dan tubuhnya. Masya Allah, Bapak sebagai laki-laki pasti akan kejang-kejang bila melihatnya, terang Kai dengan sangat serius. Kamu jangan coba-coba mau menipu, ya, apa ini modus baru kalian? Astagfirullah, demi Allah. Pak, saya serius, coba lihat sendiri. Merasa penasaran, Bapak itu mematikan mesin, turun dari motor dan menghampiri mobil lalu mengintip masuk lewat jendela yang telah pecah. Astagfirullah, kepala Bapak itu refleks menggeleng-geleng. Cantik dan seksi kan, Pak, kejang-kejang gak, Pak, tidak juga, istri saya tak kalah cantiknya waktu muda dulu, kilahnya, berdeham dan menelan ludah susah payah, lalu segera mengalihkan pandangan, terus 1S. Kenapa dengan jendela ini? Itu saya yang memecahkannya, Pak. Innalillah, pasti biayanya mahal nih, spontan Bapak itu berucap dengan mata yang mengamati bingkai jendela. Astaga, Pak, jangan ingatkan itu dulu, fokus sama wanita ini dulu. Memangnya dia kenapa? Sepertinya mabuk, Pak, dia bau alkohol. Astagfirullah, anak muda zaman sekarang, coba bangunkan dan tanya di mana rumahnya. Andaikan semudah itu, pasti saya tak akan pusing begini. Pak, kalau begitu coba cari identitas dirinya, itu juga sudah, Pak, tidak ada apapun. Lalu bagaimana? Itu dia, Pak, saya juga bingung 99, kenapa tidak dibawa ke 9 rumahmu saja? Masalahnya saya gak punya rumah di sini, Pak. Saya baru saja tiba di kota ini dan malah mendapat sial secara beruntun. Itu barang-barang saya saja sudah amburadul begitu Pak. Kai menunjuk koper dan tas ranselnya yang basah di kursi penumpang depan. Bapak itu hanya menggeleng-gelengkan kepala. Bagaimana kalau dibawa ke kantor polisi saja? Bapak yakin, dia akan aman di sana? Yah, kamu temani dia di 99 sana. Yah gak bisa, Pak, saya harus segera sampai di kos sebelum pagi. Kalau tidak ibu kosnya akan menyewakan patla orang lain, keluhnya. Bagaimana kalau Bapak saja yang menemani di kantor polisi? Lah, kok lempar ke saya lagi? Kamu saja. Duh, sumpah, Pak, saya gak mau berurusan di kantor polisi. Apalagi saya, ribet juga. Dua manusia berjenis kelamin sama tetapi berbeda generasi tersebut sama-sama saling terdiam dan tampak berpikir serius. Bagaimana kalau bawa ke hotel saja, Pak, usul Kai. Bapak itu memicingkan mata, menatap curiga pada pemuda di hadapannya. Kai spontan menggeleng menyadari isi pikiran Bapak itu. Bapak jangan berpikir ke sana, kalau saya berniat macam-macam, saya pasti sudah melakukannya dari tadi, Pak. Bapak itu kembali terdiam beberapa saat, yah, sudah, kita bawa ke hotel terdekat saja. Bapak itu berjalan membuka pintu mobil dan segera masuk duduk di balik kemudi. Kai hendak ikut naik ke atas mobil. Tetapi ditahan, kamu tidak usah ikut naik, larang Bapak itu. Lah, terus, saya gimana Pak? Masa ditinggal di sini? Ya, kamu bawa motor saya. Hah, naik motor? Kedua satu alis Kai saling menaut dalam. Tidak bisa bawa motor juga? Bisa Pak, sangat bisa. Kalau motor saya ahlinya, Rossi saja kalah sama saya Pak. Ya, sudah, kamu ikut di belakang dengan naik motor. Tapi jangan coba-coba bawa lari motor Bapak, ya, astagfirullah. Saya amanah Pak, barang-barang saya saja ada semua di mobil itu. Justru saya yang harusnya bilang jangan coba-coba bawa lari mobil beserta wanita cantik dan barang-barang saya. Kamu kan ikutin saya dari belakang. Gimana sih, Lia? Saya percaya Bapak. Ya sudah, ayo cepat. Bapak itu menyalakan mesin dan langsung melajukan mobil Porsche tersebut. Di belakang mobil mengekor motor butut yang tampak sangat serasi dikendarai oleh pemuda berpenampilan culun dan kusut. Bab 3, kesialan beruntun mobil Porsche merah tersebut kini telah terparkir cantik di basement hotel.
Kai yang juga telah memarkirkan motor di parkiran yang tersedia segera berlari menghampiri bapak penolong yang sudah berdiri di samping mobil tersebut. "Keningmu kenapa? Kok berdarah? Kamu jatuh dari motor," tegur bapak itu yang baru melihat jelas wajah Kai. "Ini sudah dari tadi, Pak. Gara-gara ditabrak sama wanita itu, Bapak tadi gak lihat karena gelap." "Oh, kirain kamu jatuh dengan motor Bapak," ucap bapak itu seraya bernapas lega. "Tidaklah, Pak," ujarnya diikuti lengkungan senyum di bibir. "Sekarang bagaimana, Pak? Kok tanya saya? Tugas saya cuma sampai membawa mobilnya ke sini, kan? Soalnya saya gak tahu gimana caranya, Pak. Masuk ke dalam hotel saja tidak pernah. Apalagi pesan kamar. Kamu tinggal pergi ke resepsionis berikan KTP, check-in lalu kamu diberikan kunci kamar. Pengalaman, ya, Pak?" "Ish, begini-begini, waktu muda Bapak juga pernah bulan madu bersama istri di hotel. Cie, asyik gak, Pak?" tanya Kai dengan alis yang bergerak naik turun menggoda. "Kamu ini mau menginterogasi Bapak atau menolong wanita itu?" "Oh iya, sampai lupa." Kai menepuk kening lalu membuka pintu mobil dan segera mengangkat wanita mabuk itu. Membopongnya di depan tubuh dengan kedua lengannya. "Terima kasih ya, Pak, sudah membantu saya." "Iya sama-sama. Jaga anak gadis orang, jangan diapa-apain di dalam." "Pastilah, Pak, saya masih takut dosa. Saya juga punya adik cewek di kampung, doakan saja. Siapa tahu dia jodoh saya." "Maumu, namanya juga usaha, Pak." Kai terkekeh geli. "Dasar anak muda, tapi Bapak doakan semoga kalian berjodoh. Amin. Terima kasih sekali lagi. Saya masuk, ya, Pak." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," balas bapak itu lalu mengayunkan langkah menuju parkiran motor. Sementara Kai langsung berjalan masuk ke dalam bangunan hotel membawa wanita yang masih saja meracau, membuat keduanya menjadi pusat perhatian para porter dan room service. Kai salah tingkah, tapi tetap memberanikan diri melangkah masuk dengan lutut yang gemetaran, membaringkan tubuh molek dari kedua tangannya ke atas sofa panjang yang berada di lounge hotel, kemudian melangkah menuju resepsionis seraya merogoh saku celana untuk mengambil KTP di dalam dompet. Tapi saat tak menemukan apapun, Kai akhirnya teringat jika dompetnya sudah tidak ada. Langkahnya langsung terhenti dan refleks berbalik kembali ke sofa di mana wanita cantik itu dibaringkan. "Ya Tuhan, aku harus bagaimana sekarang?" gumamnya kebingungan. Matanya melirik jam yang tergantung pada dinding berlapis marmer hotel tersebut. Sudah menunjukkan pukul 4:30 subuh, sebentar lagi azan subuh akan berkumandang. Tidak mungkin Kai akan terus berada di tempat itu. "Apa aku tinggalkan dia di sini saja? Ya, di sini pasti akan ada orang lain yang menolongnya nanti." Kai mengedarkan pandangan mengamati keadaan di sekelilingnya yang masih sangat sepi, kemudian perlahan melangkah mundur dengan mengendap-endap, berbalik dan bersiap berlari. "Hei kamu yang kacamatanya pecah sebelah!" Suara teriakan yang ditujukan padanya itu, sukses membuat langkah Kai tertahan, berbalik dan melengkungkan senyum tanpa dosa. Bapak, abis lomba lari ya, Pak?" tanyanya melihat napas bapak itu yang sangat ngos-ngosan. "Sontoloyo, ini gara-gara mengejar kamu. Mana kunci motor saya?" "Oh, astaga, maaf, Pak. Saya kelupaan." Kai segera merogoh saku kemejanya dan mengeluarkan kunci. "Ini, Pak, ini kunci mobil yang tadi." Bapak itu membarter kunci di tangannya. "Ya, sudah, Bapak pergi." "Ya, tunggu, Pak, tahannya. Bisa minta tolong sekali lagi, gak?" "Apalagi?" tanya bapak itu dengan nada kesal. "Karena Bapak sudah ada di sini, bisa tidak sekalian pinjam KTP-nya? Saya baru ingat kalau KTP saya ada di dalam dompet. Dan dompetnya tadi dicopet orang," ungkap Kai. "CK, untung Bapak mengejar sampai sini." "Ya, sudah pakai KTP Bapak saja, kamu tunggu di sini saja. Jaga wanita itu, jangan ditinggalkan. Nanti ada orang mesum yang angkat dia, bisa bahaya. Kamu yang membawanya ke sini. Jadi harus bertanggung jawab penuh dengan keselamatannya." "Siap, Pak," ucap Kai dengan menyengir malu. Beberapa menit kemudian, bapak itu datang kembali dengan membawa kartu di tangannya. "Nih, kamar 3202, ucap sang bapak sembari menyodorkan kartu pada Kai. "Bapak sudah minta tolong pada resepsionis untuk menjaga wanita itu baik-baik." "Wah, makasih, Pak. Terus kuncinya mana, Pak?" "Allahu Robi. Ya, ini dia kuncinya. Kartu ini kamu tempelkan pada sensor di pintu nanti." "Wih, keren ya, Pak. Astaga, kamu baru turun dari gunung. Jangan menghina Pak, dosa loh." Iya, nih ambil." Chartlock tersebut langsung diselipkannya di tangan kanan Kai. "Naik lift tahu, kan?" "Ya iyalah, Pak."
Saya gak segaptek itu juga. Kantor saya yang sebelumnya juga gedung tinggi dan punya lift. Ya, sudah. Bawa dia cepat. Kasihan dia, Bapak gak ikut naik menemani saya hanya akan meletakkan wanita ini di kamar dan langsung pergi. Maaf, Bapak terburu-buru. Oh iya, namamu siapa lagi? Bapak lupa, nama saya Kaindra Pak. Kaindra Alvareza, tapi dipanggil Kai saja. Kalau Bapak, nama Bapak, Harun Al-Hashim, panggil saja Pak Harun jika nanti kita bertemu lagi. Baik, Pak Harun, terima kasih banyak atas bantuannya. Semoga kita masih berjodoh dan bertemu lagi. Saya sangat berutang budi pada Bapak, tak perlu sungkan begitu. Saya hanya membantu sebisanya. Baiklah, Bapak harus segera ke masjid, pasti sudah banyak jamaah subuh yang menunggu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, balas Kai, dan kedua lelaki itu akhirnya terpisah. Kaindra segera masuk ke dalam lift bersama wanita cantik itu dalam gendongannya. Ting pintu lift terbuka di lantai yang dituju. Segera Kai melangkah keluar dan dengan mata yang mengamati angka-angka yang menempel di pintu. 3200, 3201, nah ini 3202, segera ditempelkan card lock pada kotak sensor di bawah kenop pintu lalu membukanya. Suasana kamar yang temaram langsung menyambutnya di dalam sana, hanya sepercik cahaya dari lampu di luar gedung yang menerobos masuk menembus satu es tirai-tirai dan sedikit memberi penerangan. Assalamualaikum, permisi, saya masuk. Ya, Kai berkomat-kamit meminta izin pada sesuatu yang tak kasat mata. Yang mungkin mendiami tempat itu seraya melangkahkan kaki masuk ke dalam kamar. Ya ampun, gelap amat, apa karena ini banyak orang yang main ke hotel, karena mau gelap-gelapan, gumamnya. Melebarkan pandangan mencari keberadaan ranjang. Begitu menemukan ranjang, segera dibaringkannya wanita itu dengan hati-hati, tapi tubuhnya ikut terjatuh ke ranjang karena wanita itu menarik dan kembali memukulinya. Jahat, Hiks, kamu jahat, racaunya terisak-isak dan memukuli dada Kai membabi buta. Astaga Nona, Anda salah orang, saya bukan laki-laki yang Nona maksud. Pekiknya mencoba melepaskan diri, namun wanita cantik itu semakin menarik-narik dengan kasar dan memukulinya seperti orang kesetanan. Bukkau, kedua tangan Kai langsung menangkup hidungnya sesaat setelah siku lancip wanita itu tanpa sengaja menghantam wajahnya. Darah segar langsung mengalir keluar dari lubang hidung dan menetes mengotori sprei putih di bawahnya. Ya Allah, hidungku tidak patahkan, Kai meringis kesakitan dengan posisi menelungkup di tengah ranjang. Sementara sang wanita masih terus memukuli punggung serta menjambak rambutnya. Tak bisa begini, Anda sudah sangat keterlaluan Nona. Apa salah dan dosaku? Segera Kai mengerahkan tenaga mendorong wanita itu dan beringsut dari ranjang. Tetapi wanita itu malah melompat naik dan bergelantungan di punggungnya. Kedua tangannya memeluk leher Kai, sementara kedua kakinya melingkari pinggang Kai. Astaga, Nona, Kai bergegas melepas tubuh wanita itu dari tubuhnya, tapi wanita itu malah semakin menempel rapat. Dan, kenapa menggigitku? Kai menjerit histeris saat merasakan gigitan keras di punggungnya, tanpa sadar melepas kasar rangkulan wanita itu hingga tubuhnya terhempas ke lantai. Bukkau, sakit, wanita itu menggeliat kesakitan seperti cacing kepanasan di lantai. Astaga, aduh maaf, saya tidak sengaja. Segera Kai melompat turun dari ranjang dan menarik wanita itu, membalikkan tubuhnya dan mengangkatnya. Sakit, Hiks, maaf, saya tak sengaja. Sakit, hatiku yang sakit. Kamu laki-laki jahat, kenapa tega berselingkuh dengan perempuan rendahan itu? Apa kekuranganku? Tidak, jangan muntah dulu. Kai lantas berbalik dan melangkah ke arah bathroom. Tunggu, tahan dulu, Cairan dengan aroma amis bercampur alkohol seketika menyembur dan membasahi keseluruhan pakaian bagian depannya. Bahkan sebelum Kai sempat membawanya ke bathroom, bahkan dengan santainya wanita itu menggunakan lengan kemeja Kai untuk mengelap mulut. Astaga, teriaknya seraya melempar tubuh wanita itu begitu saja ke ranjang. Cantik-cantik tapi jorok, makinya kesal. Wajahnya bergerak menjauh sambil menahan napas karena bau busuk yang menyengat di pakaiannya. Ya Tuhan, lengkap sudah penderitaanku, rutuknya, segera berlari ke dalam bathroom. Membuka keseluruhan pakaian dan mengguyur tubuhnya di bawah pancuran air, rasa perih pada luka di kening sudah tak dirasakannya karena terlalu pening memikirkan situasi yang terjadi saat ini. 10 menit kemudian, Kai keluar dari bathroom dengan tubuh yang sudah bersih dan wangi, mengenakan handuk putih bersih yang melilit di pinggangnya.
Hanya menutupi sebagian tubuh bagian pinggang ke bawah. Menampilkan otot-otot liat yang berbentuk persegi di bagian perut. Sementara kacamata yang sudah tak layak pakai itu masih membingkai matanya. Kini Kai semakin pusing, pakaiannya yang tadi terpaksa dicuci dengan sabun hotel dan dijemur begitu saja di dalam bathroom. Saking paniknya, Kai bahkan ikut membasahi celana serta pakaian dalamnya. Sementara pakaiannya yang lain semua ada di dalam koper yang masih berada di mobil wanita itu. Tidak mungkin baginya berjalan turun ke parkiran hanya dengan memakai handuk. Memangnya Kai laki-laki apaan? Kai membuang napas kasar, berjalan menghampiri ranjang dan memandangi wanita yang saat ini berguling-guling serampangan di atas ranjang tersebut. Detik berikutnya, Kai lagi-lagi dibuat terperangah dengan mata membola sempurna begitu bawahan gaun wanita itu melorot naik ke atas dan memperlihatkan pakaian dalam berenda yang tipis dan mampu membuat otak Kai traveling kemana-mana. Astaga, aku tak melihatnya, aku tak melihat apapun, gumamnya memejamkan mata, ya Tuhan. Tapi aku melihatnya, sangat jelas, warna merah, sangat tipis, pekiknya histeris sambil mengacak-acak rambut. Naik ke atas dan memperlihatkan pakaian dalam berenda yang tipis dan mampu membuat otak Kai traveling kemana-mana. Astaga, aku tak melihatnya, aku tak melihat apapun, gumamnya memejamkan mata, ya Tuhan. Tapi aku melihatnya, sangat jelas, warna merah, sangat tipis, pekiknya histeris sambil mengacak-acak rambut, sementara dirinya dalam keadaan hanya memakai handuk, sungguh sangat menguji nyali, keimanan, serta kestabilan akal sehat dan pikiran. Kai segera mengalihkan pandangan dengan menelisik keseluruhan kamar, sampai akhirnya melihat sebuah telepon di atas nakas. Bergegas Kai mendekati telepon itu dan menghubungi ibu kos di mana ia akan tinggal. Sambil menunggu panggilan itu terhubung, Kai mendudukkan tubuhnya di tepian ranjang. Pada dering keempat, sambungan itu pun terhubung. Assalamualaikum, dengan Bu Asih. Waalaikumsalam, iya ini Bu Asih. Maaf, dengan siapa? Oh, saya Kaindra Bu, yang kemarin menelepon dan akan tinggal di kosan Ibu. Maaf mengganggu subuh-subuh begini. Ibu sudah salat kan? Saya tak mengganggu kan? Oh, nah Kaindra yang mau ngekos di rumah Ibu, ya? Iya, Bu. Ibu nungguin kamu dari kemarin loh, kirain gak jadi ngekos. Gimana, udah tiba? Maaf, Bu, sebenarnya saya sudah tiba semalam, tapi kena sedikit musibah, jadi sepertinya saya terlambat karena harus mengurusnya dulu. Innalillah, tapi kamu baik-baik saja kan? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Saya jadi kokos di tempat Ibu, mohon jangan diberikan pada orang lain ya, Bu. Lia, kamu tenang saja, Ibu gak akan kasih ke orang lain. Kamu selesaikan dulu urusanmu sampai selesai. Baik, Bu, terima kasih atas pengertiannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, balasnya diletakkannya gagang telepon kembali seraya menghela napas lega, melepaskan kacamata. Meletakkannya di atas nakas dan mengusap wajah dengan kedua tangan, satu beban pikirannya sudah hilang, kini Kai tinggal memikirkan cara bagaimana bisa pergi dari kamar itu secepatnya. Baru akan bangkit berdiri, tangan mulus dengan kuku panjang yang dicat berwarna merah terang sudah melingkari pinggangnya dari belakang. Disusul sesuatu yang terasa hangat dan empuk menempel rapat di punggungnya yang polos tanpa sehelai benang, sontak membuat tubuh Kai menegang kaku. Perlahan Kai menolehkan kepala, dan langsung terkesiap dengan mata yang membulat sempurna saat daging yang begitu satu lembut tiba-tiba menempel di bibirnya, menciuminya dengan sangat mendesak. Aroma amis serta sisa-sisa alkohol ikut menjalar merayapi keseluruhan bibirnya, tapi bukan hal itu yang saat ini menjadi fokusnya. Jantung Kai berdetak kencang, bahkan rasanya nyaris melompat keluar dari dalam rongga dada. Itu adalah ciuman pertama seumur hidupnya, dan yang menciumnya adalah seorang wanita yang sangat cantik yang bahkan tidak pernah dibayangkannya sedikit pun. Belum sempat Kai bereaksi atas ciuman itu, ia sudah ditarik berbaring di tengah ranjang. Dengan gerakan yang sangat cepat tanpa disadari Kai, wanita itu kini sudah duduk di atas perutnya. Astagfirullah, Nona, apa yang Anda lakukan? Teriak Kai dengan suara serak dan tubuh yang sudah gemetaran hebat. Katakan apa kekuranganku, aku lebih cantik darinya, karirku bagus, aku punya segalanya, aku wanita yang sempurna, tapi kenapa kamu masih tega berselingkuh dariku? Kenapa? Kenapa? Wanita itu berteriak dan memukuli dada Kai. Ya ampun. Kasihan sekali hidupmu Nona. Aku turut berduka atas apa yang dilakukan kekasihmu itu, tapi aku bukan dia. Jadi tolong segera turun dariku,
sebelum sesuatu bangkit dan tak bisa kukendalikan Nona, ucap Kai dengan suara yang sudah semakin parau dan berusaha menangkis pukulan bertubi-tubi di tubuhnya. Berada dalam posisi seperti itu membuatnya semakin kehilangan akal. Oh, aku tahu, kamu berselingkuh karena aku tak memberikan hal itu bukan? Dan wanita brengsek itu bisa memberikannya? Apa dia sangat pandai di atas ranjang? Apa kamu pikir aku tak bisa melakukannya? Kamu hanya belum mencobanya denganku, wanita itu berseru marah. Menghentikan pukulannya di dada Kai dan langsung menarik gaunnya ke atas, sekali tarikan gaun ketat itu sudah terlepas sempurna dari tubuhnya. Walaupun terlihat sangat langsing tapi ternyata wanita itu memiliki lekukan tubuh yang indah dan padat berisi di beberapa tempat yang disukai oleh para lelaki. Mata Kai melotot nyaris melompat keluar, napasnya tertahan dengan mulut yang menganga, tak dapat berkata-kata melihat tubuh bagian atas seorang wanita yang sudah polos memenuhi penglihatannya yang walaupun terlihat sedikit kabur karena tak memakai kacamata. Tapi Kai tahu jelas akan apa yang dilihatnya. Kai tercengang, membeku di tempat, berkeringat dingin dan gemetaran hebat. Bahkan saat wanita cantik itu sudah merayap turun merapat pada dada bidangnya yang liat dan meraup bibirnya kembali, roh Kai seakan melayang keluar dan meninggalkan raganya di jamah. Mematung pasrah pada cumbuan wanita itu. Sampai ketika wanita itu hendak melakukan lebih. Kesadaran Kai kembali sepenuhnya. Kai spontan mendorong wanita itu hingga terlempar kasar ke sisi ranjang dan bangkit berdiri tergesa-gesa beringsut menjauh dari ranjang. Kau sungguh keterlaluan Nona, kau hampir saja membuatku melakukan dosa besar, kalau mau berbuat dosa. Sendiri saja, jangan mengajak orang lain, marahnya dengan napas tersengal-sengal menahan gejolak panas di tubuh, Kai segera menarik selimut putih yang mengalas ranjang. Melangkah ke sisi di mana wanita itu berbaring. Mengangkat wanita itu dan langsung melemparnya ke atas selimut. Lalu menggulung tubuh wanita itu bersama selimut seperti menggulung adonan kulit dadar. Membuat wanita itu kini tampak seperti kepompong yang tak bisa lagi berbuat apapun. Setidaknya dengan begini Nona sudah tidak bisa mengganggu lagi. Kai menepuk tangan dan menyunggingkan senyum penuh kepuasan. Kembali mengambil kacamata di atas nakas dan memakainya. Brengsek, sialan, jahat, lepaskan aku, lepaskan, wanita itu terus berteriak memaki tidak jelas. Menggeliat-geliat dan meronta-ronta mencoba melepaskan diri. Coba lepaskan kalau bisa, Kai mengejek sambil terkekeh. Berdiri tegak dengan kedua tangan kekar yang berkacak pinggang. Brengsek kau laki-laki brengsek, makinya kesal. Mengguling-gulingkan tubuhnya ke sana kemari, sampai akhirnya. BRUKKK wanita itu terjatuh dari ranjang dan terdengar teriakan kesakitannya. Astaga, tak mau diam sih. Jatuhkan. Kai segera berlari menghampiri. Mengangkat wanita cantik itu kembali ke atas ranjang dan ikut duduk di tepian ranjang. Makanya, diam saja di sini. Tidur, seru Kai menatapnya kesal, wanita itu tak lagi banyak bergerak, tapi malah menangis terseduh-seduh yang terdengar sangat memilukan hati. Kamu jahat, bola mata coklat bening yang basah milik wanita itu balas menatap Kai. Seakan waktu terhenti di tempat, keduanya saling pandang cukup lama. Aku mencintaimu, tolong jangan tinggalkan aku, lirih wanita itu sedu sedan, menatap Kai penuh harap, jantung Kai kembali berdebar-debar, mata bulat itu. Bibir tipis mereka itu, wajah cantik dan sempurna itu, seakan menghipnotis Kai, membuat sesuatu berdesir di hatinya. Aku tak akan meninggalkanmu, balas Kai dengan sama lirihnya. Entah setan apa yang merasuki, Kai perlahan mendekatkan wajah, lalu mengecup bibir wanita itu. Janji, bisik wanita itu di sela ciuman. Kai menatap ke dalam manik matanya dan pelan mengangguk. Iya, aku janji. Aku tidak akan meninggalkanmu, lirihnya berucap tepat di bibir wanita itu. Detik berikutnya, Kai kembali menyatukan bibir mereka. Terbawa suasana, Kai mencium wanita itu semakin dalam. Kedua tangannya mulai menyusup masuk ke dalam selimut dan bergerilya kemana-mana. Sampai akhirnya akal sehat Kai kembali dan bisa menguasai diri sebelum terlambat. Kai segera menarik diri beringsut menjauh. Tangannya terangkat menyentuh bibirnya yang masih kebas. Astagfirullah, apa yang kulakukan? Diserang rasa panik bercampur takut, Kai sampai berlari keluar dari kamar hotel. Berdiri mematung dengan hanya mengenakan sehelai handuk di depan pintu kamar yang tidak disadarinya jika sudah tertutup rapat, ya Tuhan. Aku menciumnya. Aku mencium seorang wanita, gumamnya tak percaya. Tangan kanannya memegangi dada tepat di bagian jantung yang berdebar-debar kencang.
Berusaha meredam segala perasaan aneh yang bergejolak di dalam hati sekaligus meredam hasrat yang membuat tubuh bagian bawahnya menegang sempurna. Sampai ketika terdengar suara gesekan roda dari ujung koridor, perhatian Kai baru teralihkan, berbalik, dan menengok sebuah troli berbentuk kotak besar yang terbuat dari bahan aluminium berjalan mendekatinya. Loh, kok. Suara Kai tercekat di ujung lidah. Kedua matanya membulat penuh dengan bulu kuduk yang tiba-tiba meremang melihat troli tersebut berjalan sendiri ke arahnya. Kai segera berbalik dan meraih kenop pintu, ingin membukanya, tapi... Loh, kok tidak terbuka, paniknya, terus memutar kenop pintu yang tampaknya sudah terkunci. Kai meraba tubuhnya mencari kartlock, dan baru tersadar jika hanya memakai sehelai handuk putih. Kepanikan semakin melanda, apalagi suara gesekan roda troli semakin terdengar mendekat. Kai memberanikan diri menoleh, dan matanya semakin membulat diikuti napas yang memburu melihat troli tersebut benar-benar sudah dekat dengannya. Ya Allah, lindungi hamba-Mu ini. Saya tidak berbuat dosa, hanya sedikit hilaf tadi. Tolong jauhkan semua gangguan makhluk tak kasat mata itu, racaunya dengan kedua tangan gemetar yang terus memutar-mutar kenop pintu. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Loh, kok jadi doa makan? Memangnya mau makan? Ngik-ngik suara roda semakin mendekat, membuat Kai semakin dilanda panik. Semakin merapatkan tubuh yang gemetaran menempel pada pintu dengan mata yang terpejam rapat. Maaf, saya hanya menumpang saja sebentar. Silakan lewat, jangan ganggu saya orang baik. Sumpah, lirihnya berucap takut, tubuhnya gemetaran luar biasa. Mas, baik-baik saja, tegur seorang pemuda berseragam housekeeping yang tiba-tiba muncul dari balik troli. Mendengar suara yang sangat jelas itu, perlahan Kai membalikkan badan. Masih dengan wajah pias dan tubuh gemetaran, mata Kai bergerak-gerak mengamati housekeeping itu dari atas kepala hingga ke ujung kaki, dan berhenti lama mengamati kedua kaki yang menapak di lantai. Kakakmu, apa ada yang bisa saya bantu? Mas, kakakmu manusia? Tanyanya tergagap. Pemuda itu mengangguk heran. Saya housekeeping hotel ini, Mas, apa ada yang bisa saya bantu? Kai segera meraup banyak oksigen dalam satu tarikan napas dan menghelanya dengan lega. Tidak apa-apa, saya kira tadi, oh iya, pintunya terkunci. Bagaimana caranya saya bisa masuk? Kartlocknya tertinggal di dalam ya, Mas. Kai mengangkat satu alisnya. Tak mengerti, tapi sepersekian detik berikutnya menganggukkan kepala. Lihat, jawabnya. Mas cekin sendiri? Tidak. Ada wanita cantik di dalam, ucap Kai spontan. Housekeeping itu langsung tersenyum-senyum penuh arti. Maksud saya, Bu, bukan seperti itu. Saya, tak perlu dijelaskan, Mas. Saya paham, itu sudah biasa terjadi. Waduh, kamu salah paham, saran saya, Mas coba bujuk saja wanita di dalam, jangan terburu-buru kalau dia belum siap. Mas, permisi, Mas, saya mau lanjut kerja dulu. Housekeeping itu segera mendorong trolinya. Bu, bukan, aduh, kamu salah paham, saya, Kai menelan ludah. Membentur-benturkan kepala dengan kesal pada daun pintu. Aduh, cobaan apa lagi ini, pondok kasih ya Tuhan, mimpi apa aku semalam? Kok bisa apes begini, rutuk Kai. Merayap menempel di dinding dan mengendap-endap mendekati lift. Melesatkan tubuh tingginya memasuki lift secepat kilat. Turun ke area basement di mana mobil mewah wanita itu satu berada. Mengambil koper dan berpakaian cepat di dalam mobil. Sebelum turun dari mobil, Kai merobek selembar kertas dari buku yang diambilnya dari dalam tas ransel. Meraih ballpoint dan menulis sesuatu. Lalu kertas tersebut ditempelkan pada setir mobil. Setelahnya Kai turun dengan membawa ransel dan koper yang sudah pecah pada bagian sudutnya. Memakai ransel di punggung, lalu berjalan terlatih-tatih menjinjing koper keluar dari bangunan hotel yang menjulang tinggi. Matahari sudah bersinar terang di luar sana. Suara-suara bising terdengar dari kendaraan yang berlalu lalang di jalan, buku yang diambilnya dari dalam tas ransel. Meraih ballpoint dan menulis sesuatu. Lalu kertas tersebut ditempelkan pada setir mobil. Setelahnya Kai turun dengan membawa ransel dan koper yang sudah pecah pada bagian sudutnya. Memakai ransel di punggung, lalu berjalan terlatih-tatih menjinjing koper keluar dari bangunan hotel yang menjulang tinggi. Matahari sudah bersinar terang di luar sana. Suara-suara bising terdengar dari kendaraan yang berlalu lalang di jalan, dengan berbagai macam pohon rindang dan tanaman menghiasi halaman.
Terdapat papan persegi bertuliskan Pondok Kasih Kos Putra Bu Asih pada pintu gerbang. Assalamualaikum, teriaknya, mengedarkan mata melihat ke sekeliling. Waalaikumsalam, seorang wanita parubaya bertubuh tambun yang mengenakan daster panjang motif kupu-kupu berlari tergopoh-gopoh keluar. Bu Asih, iya, ini pasti Mas Kaindra itu? Iya Bu. Maaf, saya terlambat, Kai melengkungkan senyum dan menunduk sopan. Ah, tidak apa-apa, mari masuk, nak. Bu Asih membuka pintu pagar dan mempersilahkan Kai untuk masuk. Bagaimana masalahnya? Sudah selesai. Alhamdulillah, sudah selesai. Bu, syukurlah. Tapi kamu tak apa-apakan. Itu keningmu kenapa luka? Ini karena semalam yang terserempet mobil orang. Owalah, gitu toh. Kasihan kamu. Jadi itu belum diobati. Belum sempat, Bu. Tapi ini sudah tak sakit lagi, ucap Kai. Berjalan di belakang Bu Asih, barangmu taruh di situ dulu. Kebetulan yang lain sedang makan siang, hari Minggu begini mereka semua libur dan bisa berkumpul. Ayo bergabung bersama mereka, Bu Asih berucap ramah sambil menuntun Kai memasuki rumah berlantai 2 tersebut. Di ruang makan itu telah duduk 3 laki-laki seusianya. Mengelilingi meja panjang dengan hidangan lezat yang masih mengepul di atas meja. Kegiatan makan mereka terhenti dan melihat Kai dengan ekspresi terkejut. Kai mengulas senyum dan sedikit menunduk memberi sapaan hormat. Hai, bro, sapa seorang pemuda jangkung yang duduk di ujung meja, kepalanya kenapa? Abis jatuh, oh, ini, Kai menyentuh luka di keningnya. Semalam kena sedikit musibah, diserempet mobil, astaga. Kok bisa? Terus, orangnya tanggung jawab gak? Tanya pemuda berambut ikal dengan ekspresi serius. Kai mengernyit sesaat lalu menganggukkan kepala. Iya. Orang itu sudah tanggung jawab, senyum Kai terkulum kala adegan ciuman dengan wanita itu kembali terbayang-bayang di pikirannya. Anggap saja ciuman itu sebagai pengganti dari tanggung jawab wanita itu. Malah sekarang Kai merasa ikhlas terluka agar bisa melihat wanita itu lagi. Syukurlah kalau begitu, ucap laki-laki berambut ikal itu lagi. Kalian ini, orang baru datang langsung diserbu pertanyaan. Tidak lihat kalau Kaindra sangat lelah, tawarin minum kek. Bu Asih menarik satu kursi kosong dan mempersilahkan Kai untuk duduk. Duduk nak, ibu ambilkan obat dulu, ucapnya lagi. Kemudian berjalan tergesa-gesa ke sebuah lemari di sudut ruangan yang tidak jauh dari meja makan. Tak apa, Bu, sudah tidak sakit, ucap Kai seraya mendudukkan tubuh di kursi makan. Minum, bro, pemuda berambut ikal yang duduk berdampingan dengan Kai menyodorkan segelas air. Terima kasih, Kai segera meraih gelas tersebut dan menenggak isinya hingga tandas. Haus ya, bro? Iya, tadi jalan kaki kemari. Saya kecopetan di bus, dompet dan ponsel saya diambil. Jadi sama sekali gak ada ongkos, apes amat nasibmu. Kai hanya terkekeh merespon ucapan pemuda yang telah memberinya minum. Oh, iya perkenalkan nama saya Kaindra. Panggil saja Kai. Aku Sabara Kusuma. Mereka memanggilku Bara, ucap lelaki berambut ikal, lalu melempar pandangan seraya menunjuk kawannya satu persatu secara bergantian. Yang sana Koko, dan yang jangkung itu panggil saja Jalangkung. Hus, jangan dengerin si Bara api, otaknya rata-rata sengklek, ucap lelaki yang bertubuh jangkung. Aku Aryo. Tapi biasa dipanggil Yoyo. Yoi, bro, aku juga bingung kenapa mereka memanggilku Koko, padahal aku pribumi asli. Namaku Dion Hirawan, tapi karena wajahku begini, melekatlah sebutan Koko. Tapi kamu bisa panggil Koko juga kalau mau ikut mereka, ungkap lelaki berwajah oriental dan berkulit putih yang sedari tadi diam menyimak. Tebu Asih sudah cerita, katanya kamu karyawan baru yang akan bergabung di Pulse kan? 2. Iya, besok baru mulai masuk. Kalian tahu perusahaan itu? Tentu saja. Kami semua kerja di sana, cuma beda divisi saja. Sudah, bicaranya nanti saja. Kalian makan dulu. Bu Asih meletakkan kotak obat di atas meja. Nak Kai, mau obati lukanya dulu atau mau makan dulu? Tanyanya yang melihat jakun Kai sudah bergerak naik turun menelan ludah. Boleh makan dulu tidak, Bu? Tanya Kai yang detik kemudian terdengar suara gemuruh dari dalam perutnya. Sontak Bu Asih dan ketiga pemuda itu tertawa. Membuat Kai tersipu malu. Santai, bro. Di sini kita saudara. Gak ada jaim-jaim atau malu. Kalau lapar langsung makan saja apa yang ada, ucap Aryo diiringi tawarannya. Bu Asih geleng-geleng kepala menahan senyum, mengambilkan piring dan meletakkannya di atas meja di depan Kai. Makan, nak. Gak usah malu-malu, kalau malu nanti semuanya dihabiskan sama si Koko. Kok saya dibawa-bawa sih Bu?
Protes pemuda berwajah oriental itu, kan cuma kamu yang sering habiskan semua makanan yang ada, tuduh Bara dengan nada mengejek. Sudah, jangan ribut. Lanjut makannya, nak Kai, makan yang banyak. Yah, ibu mau lanjut setrikaan dulu, kalau nanti ada pakaian yang kusut bisa kasih ke ibu, nanti ibu yang rapikan. Siap, Bu, terima kasih. Kepala Kai menunduk sopan pada Bu Asih. Bu Asih menepuk pelan punggung Kai lalu beranjak dari ruang makan. Dengan mata berbinar-binar, Kai segera menyendok nasi ke piring, melengkapi dengan lauk pauk yang tersedia, berdoa dan langsung menyantapnya. Oh iya, kamu di Pels bagian apa? Tanya Aryo sembari mengunyah makanan. Sebelumnya saya bagian marketing sewaktu masih di cabang, tapi katanya di sini saya akan ditempatkan di bagian public relation, jawab Kai seraya menyendokkan makanan ke dalam mulut. Oh jadi kamu orang pindahan dari cabang itu. Pantas saja aku merasa tidak asing saat melihatmu. Fotomu selama sebulan penuh kemarin dipajang di lobi sebagai salah satu karyawan berprestasi yang terpilih tahun ini. Aku sudah sering mendengar ceritamu. Hasil kerjamu sangat bagus, tidak salah jika pimpinan kantor cabang merekomendasikan dirimu kemari, ucap Bara yang membuat Kai tersenyum salah tingkah dan hanya mengangguk-anggukkan kepala karena mulutnya terisi penuh makanan. Benarkah kenapa aku tak pernah melihat foto di lobi? Tanya Aryo dengan kedua alis yang terangkat. Bagaimana mau lihat kalau baru masuk matamu langsung jelalatan pada staf-staf wanita, seru Bara mengejek. Yeh, itu bukan jelalatan, tapi cuci mata, sekalian usaha, berarti Kak Indra akan satu tim denganmu, Bar? Tanya Dion serius. Yoi, ucap Bara singkat karena sibuk mengunyah. Jadi kamu di divisi public relation juga? Tanya Kai. Bara buru-buru menelan makanan di dalam mulut, menarik gelas dan menenggak isinya cepat. Iya, kita akan satu tim. Ruangan kita berada di puncak tertinggi gedung Pels dan berhadapan langsung dengan ruangan CEO, tambahnya lagi seraya menepuk pundak Kai. Benarkah? Tanya Kai dengan antusias. Iya, mejaku bahkan berada di baris paling depan yang setiap saat bisa dilihat langsung dari dalam ruangan CEO. Ngomong-ngomong tentang CEO, kalian sudah dengar gosip terbaru tidak? Tanya Aryo. Memangnya ada apa? Bara bertanya balik. Katanya pernikahan CEO kita terancam batal, ucap Aryo bergibah. Dengar dari mana? Tanya Dion. Mata Kai bergerak-gerak melihat ketiga pemuda itu secara bergantian sementara mulutnya sibuk melahap makanan. Makanya, buka chat grup, staf-staf cewek sudah pada gibahin Miss. Ah masa sih? Tanya Dion tak percaya. Ku bilang juga apa kan? Biarpun cantiknya selangit, tapi kalau sifatnya kayak iblis, mana ada laki-laki yang tahan dengan Miss, ungkap Aryo. Tapi bukannya pernikahan mereka sebentar lagi, para vendor dan rekan bisnis lainnya sudah memberikan sponsor yang besar untuk acara pernikahan mereka. Terang Bara, iya, kalau sampai batal, perusahaan akan mengalami kerugian karena harus membayar penalti, ungkap Dion yang bekerja pada divisi keuangan. Wah, besok pasti bakalan ramai nih di kantor. Kai menenggak minumnya cepat, memangnya CEO Pels seorang wanita? Tanyanya. Ketiga pemuda yang sedang bergibah spontan menoleh memandangi Kai. Kamu tidak mengenalnya? Tanyanya serempak. Kai menggeleng pelan, serius, Bara tampak tercengang. Kepala Kai mengangguk dengan ekspresi datar. Pimpinanmu sendiri kamu tidak tahu? Kembali Kai mengangguk-angguk. Astaga Kai, kamu dari mana saja? Bara menarik pundak Kai dan merangkulnya. Ku beritahu ya, CEO kita itu bukan hanya seorang wanita. Tapi dia adalah titisan dewi kecantikan yang berkolaborasi dengan iblis berhati dingin yang bisa membekukan siapa saja. Karena kamu karyawan baru, sebaiknya siapkan mentalmu baik-baik. Apa separah itu? Kai mengedarkan pandangan melihat Bara, Aryo dan Dion bergantian. Kamu lihat saja besok, pokoknya jangan terlalu mencolok. Dan jangan buat kesalahan, sekecil apapun kesalahan yang kamu lakukan, kamu akan terlempar jauh ke pulau terpencil. Kai sontak terkekeh. Matanya sampai menyipit karena kedua sudut bibir yang tertarik sempurna. Malah, ketawa. Aku serius, sudah ada 4 karyawan yang dikirim ke pulau hanya karena kesalahan kecil. Serius? Tanya Kai tak percaya. Kedua alisnya terangkat maksimal. Bara, Dion dan Aryo kompak mengangguk. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Karena like, komen, share dan subscribe itu gratis. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan bab berikutnya. Salam sehat buat semuanya, semoga rezekinya lancar, amin.